hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih bisa melangkahkan kaki menegakkan tangan ke masjid Allah yang kita cintai ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat kepada beliau dengan berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk kajian zuhur kita pada siang yang berbahagia ini akan diisi oleh Ustaz Edi Azhar Al-Ghazali. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tattabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pengurus masjid yang kami hormati, guru-guru kami yang berhadir yang kami muliakan, orang tua kami yang kami sayangi, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, sahabat sebaya, adik-adik, anak-anak kami yang kami cintai, tamu Allah sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, membahagiakan zahir dan batin kita, menyelamatkan dunia wal akhirah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat berpuasa di hari pertama ini, ibu dan bapak rahimakumullah. Kami selaku pendakwah di Masjid Al-Huda bertahun-tahun tentu banyak kesalahan, banyak kekurangan, meminta maaf zahir dan batin dunia wal akhirah. Apakah ibu dan bapak mau memaafkan? Alhamdulillah, terima kasih. Dari jamaah rasanya tidak ada. Yang kedua, kami ingin mengucapkan dan mengajak kita semua mengucapkan kalimat marhaban ya Ramadan. Marhaban dari kata rohaba. Rohaba itu artinya lapang, rohaba itu artinya luas. Maka kalau kita berkata marhaban ya Ramadan, maka kita berkata hatiku lapang menyambut kehadiranmu wahai bulan suci Ramadan. Hatiku luas menyambut kehadiranmu wahai bulan suci Ramadan. Maka kalau hati lapang, hati luas, itulah pertanda orang bahagia. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira, senang hati dia menyambut hadirnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada jilatan api neraka. Hadis ini menurut sebahagian orang dhaif. Tapi ingat ibu dan bapak rahimakumullah, pertama, mengamalkan hadis dhaif itu lebih utama daripada mengamalkan qaulul ulama. Ada hadis dhaif, ada qaulul ulama. Lebih utama mengamalkan hadis dhaif daripada qaulul ulama. Mengapa demikian? Hadis dhaif bisa saja dia sahih, tapi karena ada beberapa asbab maka tergolong dia dhaif. Tapi qaulul ulama hanyalah perkataan manusia. Sekarang terbalik-balik, kadang-kadang Pak Ketua seolah-olah lebih tinggi pula perkataan manusia daripada hadis dhaif. Yang kedua, hadis dhaif itu boleh diamalkan, yang tak boleh dia menjadi hujjah. Jadi untuk sifatnya fadailul a'mal boleh. Jadi kenapa orang yang bergembira menyambut Ramadan Allah haramkan jasadnya daripada jilatan api neraka? Karena sudah hapus dosa dia. Kenapa hapus dosa dia? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada hadis yang pertama, siapa yang mendirikan malam Ramadan pada hadis yang kedua, siapa yang mencari Lailatul Qadar pada hadis yang ketiga, dikarenakan dua hal dia buat itu, imanan wahtisaban, iman dia kepada Allah, ihtisaban dia harap dengan balasan Allah, ghufira lahu ma taqaddama
min dzambih. Allah ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita hari ini lanjutan kaji kita malam Rabu kemarin. Malam Rabu kita membahas tentang marhaban ya Ramadan. Hari ini kita membahas tentang keutamaan bulan suci Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Apa kata beliau? Qala, ia berkata, sami'tu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, jikalah umatku tahu apa isi bulan Ramadan, apa keutamaan bulan Ramadan, apa fadilah bulan Ramadan, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamannau. Nabi awali dengan lamut taukid. Lam pada kalimat la tamannau artinya bukan tidak, tapi artinya adalah sungguh. Namanya lamut taukid, lam menguatkan. La tamannau, sungguh kata Nabi, mereka akan menginginkan, mereka akan meminta, mereka akan mengangan-angankan antakuna sanah, bahwasanya satu tahun itu kullaha, tiap harinya, kullaha, tiap saatnya, kullaha adalah bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Paling tidak dalam hadis ini diungkapkan 5 kelebihan Ramadan dibandingkan bulan lain. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, inilah bulan li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Seluruh kebaikan manusia dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah masa solat sunat sama dengan solat fardu. Solat fardu sama dengan paling tidak 70 kali solat fardu pada bulan yang lain. Kalau kita membaca Quran tak lancar pada bulan yang lain, falahum ajrani, 2 pahala. Kalau lancar, 1 hurufnya 10 pahala. Kalau dalam keadaan berwuduk, 1 hurufnya 25 pahala. Kalau dibaca dalam keadaan solat, 1 hurufnya 50 pahala. Kalau dibaca dalam keadaan sedang berpuasa di bulan suci Ramadan, paling tidaknya 70 kali sampai 700 kali pahala. Itu baru standar normal, belum termasuk yudha'ifu liman yasha, yang Allah lipat gandakan bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka ibu dan bapak, saya menghimbau, mengajak kita semua yang hobi solat, perbanyak lagi solatnya di bulan puasa. Yang terbiasa mengaji one day one juz, 1 hari 1 juz, tingkatkan lagi. Yang biasanya sodakohnya 5.000 tiap pagi, saya sekarang sudah mulai banyak menengok jamaah pagi-pagi sodakoh dia. Masya Allah, di berbagai macam masjid ketua. Saya tengok datang kuliah subuh, saya tengok jamaah pagi-pagi mencari kotak infak. Nah, ini tanda jamaah sudah ikut pengajian. Jadi yang biasanya masuknya 5.000 agak naik sikit. Alhamdulillah Ustaz, kami naikkan. Berapa sekarang? 5.500 Pak Ustaz. Nah, naik sikit. Jadi naikkan lagi, karena rupanya li'annal hasanata fihi mujtami'ah. Seluruh kebaikan kita di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan pahalanya. Apapun nama kebaikan, termasuk diantaranya silaturahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya himbau, amal ibadah ini tidak hanya yang berbayar yang hebat, yang gratis pun hebat. Salah satunya adalah silaturahim. Makanya bulan Ramadan selain bernama bulan Ramadan, selain bernama syahrun barakah, bulan barakah, juga bernama syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Selain itu juga bulan Ramadan itu bernama syahru silaturahim, bulannya silaturahim. Makanya yang selama ini agak selek-selek selayang, agak igat-igat sehembus 2 hembus, maka selama bulan Ramadan ini perbaikilah segala yang kusut-kusut tu, kita uraikan segala yang kusut-kusut tu, kita temukan di mana titik berjumpa, bukan titik kita berpisah. Selagi dia ada kebaikan, rasanya bersama dia kita saling bisa memberikan nasihat menasihati. Selagi yang dia sembah Allah yang sama, selagi nabinya nabi yang sama,
arah kiblatnya sama dengan kita, dia saudara kita. Kebaikan dia bonus buat kita, kekurangan mereka adalah ladang amal kebaikan untuk syiar dakwah dan kebaikan kita. Jangan suka menyalah-nyalahkan, karena kita ini pun banyak kekurangan. Sibuklah mencari kekurangan diri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Orang beruntung itu habis waktu dia menengok dirinya, tak sempat mencari kekurangan orang. Orang merugi itu habis waktunya mencari kekurangan orang hingga tak sempat menengok kekurangan diri sendiri. Jangan sampai semut di seberang lautan cepat tampaknya, gajah di pelupuk mata malah tak terlihat oleh dia. Namun demikian, kalaupun itu terjadi, bulan Ramadan ini bulan terindah untuk saling memaafkan, maka disebut syahru silaturahim. Yang kedua, ibu dan bapak rahimakumullah, wa ta'ata maqbulah, ketaatan manusia cepat diterima. Ada amal ibadah manusia itu diterimanya setiap hari, dilaporkan kepada Allah sore. Kapan? Ba'da asar. Makanya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, jagalah solat dan solatul wusta, solat pertengahan. Solat pertengahan itu solat yang mana? Solat asar. Jumhur ulama menyebut asar. Kenapa asar? Karena tempayan amal ibadah manusia ini adalah solat asar. Kalau manusia beribadah di hari itu, maka asarnya dia tinggalkan, maka tempayannya tak ada, tempat menampung amal ibadahnya tak ada. Maka solat asar ini solat yang mesti dijaga. Tentu solat yang lain pun juga mesti dijaga. Selain itu, ibu dan bapak rahimakumullah, di waktu asar itulah amal ibadah manusia dilaporkan kepada Allah. Yang kedua, ada pula amal ibadah manusia dilaporkan sekali sepekan. Kapan itu? Hari Kamis. Maka Nabi berpuasa di hari Kamis. Kenapa Nabi berpuasanya 2 hari, Senin dan Kamis? Lain-lain asbabnya. Hari Senin Nabi berpuasa karena zaka yaumu wulidtu fih, karena pada hari Senin itulah aku dilahirkan, kata Nabi. Kenapa Nabi berpuasa di hari Kamis? Karena amal ibadah manusia diangkat kepada Allah itu setiap hari Kamis. Maka kita memperbanyak puasa, di antaranya di hari Kamis. Yang ketiga, ada rekapitulasi amal ibadah manusia sekali setahun. Kapan dia? Di bulan Sya'ban, bulan kemarin. Maka Nabi berpuasa penuh di bulan suci Ramadan, lalu Nabi memperbanyak puasa, dan puasa Nabi terbanyak itu terjadi di bulan Sya'ban. Karena Nabi ingin kapanpun malaikat menyetorkan amal ibadah beliau kepada Allah, Nabi tercatat dalam keadaan berpuasa. Tapi hebatnya Ramadan apa? Idza dakhala syahrul Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka futihat abwabas sama, terbukalah pintu langit. Artinya apa? Kapanpun manusia beribadah kepada Allah, saat itu langsung sampai kepada Allah. Tak lagi ditengok waktu asar, tak lagi ditengok antara Senin ataupun sampai ke hari Kamis, tak lagi ditengok ini bulannya bulan apa. Keutamaan bulan Ramadan, ke seluruh amal ibadah manusia cepat diterima. Maka kapanpun ia lakukan, saat itu langsung sampai kepada Allah. Wa ta'ata maqbulah, ketaatan cepat diterima. Yang ketiga, ibu dan bapak rahimakumullah, wa da'awata mustajabah, doa-doa mustajab, doa-doa makbul, doa-doa cepat diterima. Maka kita ini berdoalah, perbanyaklah doa di bulan suci Ramadan. Ada 5 macam doa jangan pernah ditinggalkan. 1, doa minta ampunkan dosa. Kalau bisa dikaitkan langsung, digabung, ditambah dengan doa mengakui dosa. Yang paling penting, Rabbighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1. Boleh ditambahkan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah dibebankan kami, janganlah dihukum kami, in nasina jika kami terlupa, aw akhtana jika kami tersalah. Jadi tersalah itu bisa menghasilkan dosa. Contohnya macam mana Pak Ustaz? Kalau lama-lama ceramah zuhur, kawan mengantuk. Niat awak ceramah untuk mencerahkan, tapi kena terlalu lama,
Bisa menghasilkan dosa. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, makanya orang tua-tua dulu sering menyebut atas segala dosa yang sengaja dan yang tak sengaja. Kenapa ada pula dosa yang tak sengaja? Dosa yang maksudnya tak dosa, tapi gara-gara itu kita bisa menimbulkan dosa. Maka kita minta kepada Allah di bulan puasa ini diampunkan segala dosa. Dua yang kita minta, minta ampun dan minta maaf. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kepada Allah kita ini Rabbi firli, minta ampun, wa'fu anni, minta maaf. Yang kedua, minta kepada Allah agar diterima amal ibadah. Rasanya sudah beribadah tapi entah diterima entah tidak. Rasa-rasa kita sudah sah tapi Allah memandangnya entah sah entah tidak. Bagaimana Allah mengatakannya sah? Sudah datang solat Jumat, khatib Jumat sedang beria-ia, dia tidur di bawah. Kan banyak tuh Pak, khatib mulai berkhutbah, jamaah mulai merunduk. Kalau merunduknya hanya tenang saja aman. Kadang terangkat pinggul, tak terasa kentut pun keluar. Awak rasa tu pun aman. Ada teman saya bercerita, anak muda di samping seorang datuk kena marah di hari Jumat. Tiba-tiba terkentut datuk tu. Tapi yang kena marah anak muda di sebelah dia. Ang tekan tiak ya, tekan tiak jadi masjid, kata dia. Padahal yang kentut datuk tu. Jadi karena kadang-kadang seiring usia ini tak tahu kita kapan dia lepas. Maka kita minta kepada Allah. Mana tahu ada sesuatu yang menempel di kain, hadas ataupun najis, kita tak sadar. Jangan-jangan itu menyebabkan Allah Ta'ala tak menerima. Berapalah banyak pahala kita ini. Makanya kita mohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah solat kami. Sebutlah pakai bahasa Indonesia, terimalah puasa kami, zakat kami. Zakat kami ini tak seberapa ya Allah. 1 juta engkau kasih, 25.000 cuman sanggup kami memberi. Bayangkan, 1 juta Allah kasih, 25.000 cuman kita balikkan. Itu pun mikir pula. Kita kalau nengok orang berzakat merinding-merinding. Saya semenjak di Basnas inilah baru tahu ibu dan bapak rahimakumullah, ada orang zakatnya 500 juta. Tapi tidak ke Basnas semua doy anda. Banyak orang berzakatnya ke kampung. Itulah kerjaan saya bolak-balik mengetuk pintu hati orang. Jangan kalian kayakan kampung kalian saja. Kalau kalian mati, yang mengantarkan kalian itu tetangga kalian. Jangan yang kalian kayakan itu orang kampung kalian saja. Kalau kalian mati di jalan, yang menolong kalian orang kampung kalian kah? Tidak, tetangga di dekat-dekat situ. Maka kalian tolong juga masyarakat Pekanbaru ni. Tapi jangan pula salah paham. Jadi tak boleh bangun kampung. Bangunlah kampung tu, tapi hak tetangga berikan juga. Maka saya keliling-keliling menyampaikan ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya ada satu yang menyangkut. Dia berikan 20% zakatnya ke Basnas. Berapa 20% itu Ustaz? 120 juta. Itu baru zakatnya 20% Pak. Masya Allah. Berarti zakat beliau itu tak kurang 600 juta zakatnya saja. Allahu Akbar, banyak duit orang. Awak 600 juta penghasilan saya dah banyak rasanya itu. Dia zakatnya saja 2,5%. Masya Allah. Saya doakan ibu dan bapak kaya lah semuanya, hendaknya, amin ya rabbal alamin. Biar tertolong orang-orang susah, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi wa ta'ata maqbulah, ketaatan itu cepat diterima. Nah, kita minta kepada Allah di dalam doa itu cepat dikabulkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah salat kami, terimalah zakat kami, puasa kami, haji kami, umrah kami, seluruh amal ibadah kami. Karena yang mengaku ibadahnya baik banyak, tapi amal ibadah itu diakui baik, yang berhak mengakui siapa? Allah. Orang menyalahkan amal ibadah orang banyak. Entah apa-apa jo solatnya Pak Ustaz. Memangnya solat awak macam mana? Solat kita ni banyak kurangnya.
bagus gerakannya, hilang khusyuknya. Bagus khusyuknya, malah justru tetap tumbuh sombongnya. Padahal kita solat ini, ruku itu sejajar pinggang dan kepala. Bahkan ketika kita sujud, sejajar kaki dengan kepala. Apa yang hendak disombongkan? Jadi kalau ada orang solat tetap sombong, berarti dia belum solat yang hakikat, Bapak Ibu rahimakumullah. Itu zahirnya sudah solat, tapi batinnya belum. Makanya kita minta, karena kekurangan kita ini banyak. Terimalah ya Allah, terimalah, terimalah, terimalah. Macam itu juga sedekah ya anda. Kita ini kalau disebut orang sedekah kita banyak, senang pula hati. Kalau sedikit sedekah kita, kadang kita nak bersembunyi. Makanya banyak orang kalau sedekahnya sedikit pakai hamba Allah. 5.000 hamba Allah, 10.000 hamba Allah, 25.000 hamba Allah, 1 juta rupiah Haji Sabarudin. Jadi kalau sedikit hamba Allah. Jadi kita ini masih banyak kekurangan kita ini. Makanya kita minta tolonglah ya Allah, terimalah, terimalah, terimalah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kita minta kepada Allah dosa kita diampuni. Dosa kita ni Pak, saking banyaknya bejibun lah sudah. Bejibun. Saking banyaknya dosa kita, kita tidak ingat lagi dosa kita dah berapa dah. Ada ibu-ibu bertanya, saya tak ingat lagi Pak Ustaz, berapa banyak hutang puasa saya. Hutang puasa dia pun dia tak ingat. Jangankan hutang puasa mak dia. Jadi dosa kita ni banyak, ibu dan bapak. Ada yang rajin mencari uang tapi tak setia kepada istri. Tapi kalau saya tengok wajah-wajah yang hadir ni wajah-wajah setia semua nampaknya. Mudah-mudahanlah wajah-wajah setia ni insya-Allah setia aslinya. Amin. Ada pula yang setia tak pula mau mencari uang. Saking sayang kepada istri tak mau dia bergerak dari rumah. Di rumah terus. Tak mau cari duit. Kita ni kalau dapat setia iya, bertanggung jawab iya. Banyak orang sekarang ditanya, kapan bapak menyimak istri bapak baca Quran? Jangankan istri dia pun tak baca Quran. Banyak dosa kita ni Pak. Karena dosa kita ni banyak, kita minta diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hal yang paling indah di bulan Ramadan ini memperbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau bisa bergetar hati menyebut istighfar tuh, menangis kita menyebut istighfar. Yang keempat, selain minta diampunkan dosa ibu dan bapak rahimakumullah, minta agar kita ini matinya husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Kalau bisa kita mati sedang dalam keadaan beribadah, hari Jumat pula, atau sedang mendengarkan wirid pengajian, sedang tasanda mendengar Ustaz Edi Azhar ceramah, tapi bukan yang ceramah kini. Bapak Ibu rahimakumullah, wafat sedang berbuat kebaikan, mendengarkan majelis ilmu ini, satu ayat Allah dibahas lebih baik daripada 100 rakaat solat sunat. Ada ulama tak menyebut sunat dan tak sunatnya, pokoknya 100 rakaat solat. Membahas satu bab ilmu lebih baik daripada 1000 rakaat solat. Kita mati dalam keadaan beribadah. Masya Allah. Man sama, man qama. Siapa yang berpuasa, siapa yang mendirikan malam-malam puasa, ibtigha'a wajhillah, dia lakukan kerana rindu menatap wajah Allah, khutimalahu biha, ia mati dalam keadaan seperti itu, dakhalal jannah, tempat dia adalah syurga. Yang terakhir yang kita minta di bulan puasa ini, agar kita ini bahagian penghuni syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Minta langsung kepada Allah, masukkanlah kami ya Allah, ridhoilah kami ya Allah masuk syurgamu, jangan masukkan kami ke dalam api nerakamu, karena memang kita ni takkan sanggup Pak. Tapi jangan pula dibilang macam ni, ya Allah hamba ini tak layak masuk ke syurgamu, tapi hamba takut pula masuk nerakamu.
Kalau dapat ya Allah, masukkanlah hamba ke syurga-Mu walaupun cuma di pojok-pojok aja ya Allah. Tak usah minta yang pojok-pojok. Kalaupun meminta, minta saja masuk syurga. Kalau bisa minta yang terbaik, masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga-Mu. Letakkan kami sebagai salah satu penghuni syurga Firdaus-Mu. Allahu Akbar. Kalau kita masuk syurga Firdaus, tetangga kita Nabi Musa itu, tetangga kita Nabi Isa. Tapi kalau kita masuk syurga level nomor 7 yang paling bawah, maka jamaah kita, kawan-kawan kita jamaah Masjid Al-Huda. Bapak sini juga. Ayo Pak Ustadz, itu dia. Ambo alhamdulillah, walaupun ambo nak sebanyak orang lain beribadah, ambo mengamalkan puasa sunat Senin dan Kamis. Yang ini menjaga 30 orang anak yatim. Kita ingin di dunia ini yang menentukan duit kita, yang menentukan rumah kita duit. Kalau dalam syurga yang menentukan posisi kita adalah amal dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ibu dan bapak rahimakumullah, wadzunuba maghfurah. Yang keempat, keutamaannya adalah dosa-dosa diampuni. Tak ada satupun dosa yang tak diampuni. Jangan takut Allah tak mengampuni. Apalagi dosa-dosa yang sangat berbahaya, dosa-dosa syirik. Karena syirik itu membatalkan syahadat. Syirik itu kemudian ibu dan bapak rahimakumullah menghapuskan amal ibadah. La yahbatanna amaluh, dihapus seluruh amal ibadahnya. Maka dengan kita minta ampun kepada Allah, semoga dosa-dosa ini terampuni. Amin ya rabbal alamin. Terakhir yang kelima, wal jannata mustaqatun lahum, syurga rindu kepada orang-orang yang berpuasa. Ingat ibu dan bapak rahimakumullah, ada pintu spesial dalam syurga itu, namanya Babur Rayyan, pintu khusus orang-orang yang Allah terima puasanya. Mudah-mudahan kita salah satu yang memasukinya. Bayangkan oleh ibu dan bapak, orang lain rindu dengan puasa, orang yang berpuasa, orang lain rindu dengan syurga, tapi syurga itu merindukan orang-orang yang sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi salah satu orang yang paling dirindukan berpuasa oleh syurga itu orang berpuasa. Bahkan bau mulut, kata Nabi, orang yang berpuasa lebih wangi daripada misik. Misik itu kasturi putih. Tapi jangan dites sekarang, nanti dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang lain sedikit. Ibu dan bapak rahimakumullah, tetap bersemangat beribadah ini. Saya menghimbau, ajaklah korek kerabat, keluarga ke masjid. Saya bahagia yang hadir hari ini ramai, mudah-mudahan terus ramai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan ibu dan bapak rahimakumullah. Saya menghimbau ibu dan bapak semua untuk pertama ramaikan masjid, isilah kegiatan-kegiatan dalam masjid. Ketiga, jangan lupa berzakat. Zakat ini pastikan tidak hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Kalau bapak ibu berkenan, sebahagian zakatnya titipkanlah ke Basnas Kota Pekanbaru. Mengapa demikian Pak Ustadz? Karena ibu dan bapak rahimakumullah, yang payah-payah, yang parah-parah itu datangnya ke Basnas. Yang pecah hidungnya datangnya ke Basnas. Yang pecah pembuluh darahnya tak bisa berobat datangnya ke Basnas. Maka ibu dan bapak saya himbau, titipkanlah sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah war ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.